something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Selamat pagi Mas Alex. Gimana kabar Mas? Baik, Sehat? semangat, Bahagia? bahagia. Alhamdulillah. Walaupun kayak agak di dalam air. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Tunggu. Coba. Ganti kepala dulu. Ganti kepala sebentar. Lu mesti denger project dia sekarang ini. Udah aman. Kenapa? Lu mesti denger project dia dahsyat. Bikin apa Mas? Biarkan beliau bercerita mungkin sedikit ya Mas. Project nggak tahu, lu tahu. Project foto, dia kan suka sekali foto. Dan sebagai model yang mempromosikan. Flirt with Nature. Yes. Iya kan? Masih Instagram. Iya. Sudah pilih pemenangnya dan minggu dini hari kita akan berangkat ke Pulau Seram. Yang bener. Bener. Dari 2080 yang posting fotonya, dipilih 9 finalis yang lalu dan dari Imam udah 1. Jadi kita akan flirt with nature bersama di Seram. Flirt with nature. Ini pakai sponsor. Awalnya berkembang dengan sendirinya, Organik gitu ya. Organik, terus kemudian akan diliput oleh sebuah majalah, dan kemudian juga ada yang satu untuk terkait dengan sebuah kamera juga akan pergi bersama. Nah, di tengah kesibukan tuh harus punya hobi yang kayak gini, Wen. Itu kan gue bilang kan kemarin sama lo. Suka kayak gini udah gak kelihatan tuanya kan? Udah gak nyari kopi lagi kan? Lo harus bener nih Mas. Bersekali-kali gitu ya. Hidup bersama Steady Agusta, maka Mas Alex tuh akan tahu bahwa bapak-bapak tuh seperti apa hidup. Ribet. Padahal waktu dia cerita yang SMP yang pas dengan Pak Untung itu, gue Pak Untungnya. Iya benar. Yang menghukum dirimu, aku. Berapa jam sih? Saya highlight. Jangan-jangan. Nggak, bukan Lili Suryani. Lili Suryani. Mas, tapi ini kita balik ke career expert yuk. Kalau misalnya kita bicara soal karir gitu kan ya, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan dan dikerjakan itu untuk sesuatu juga. Seseorang, mungkin juga bisa company, bisa grup, bisa perseorangan. Dan kemudian itu disebut sebagai customer. Customer. Lo sempat sadar nggak asisten bahwa tanggal 4 September kemarin tuh sebenarnya dirayakan sebagai Hari Pelanggan Nasional? Iya. Ya, jadi banyak tuh produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan gimmick-gimmick untuk customernya. Kayak misalnya dari bagi permen bisa, ya ada yang bagi hadiah dan sebagainya. Nah ini tujuannya kan untuk meningkatkan customer engagement. Benar seperti itu kan ya Mas ya? Jadi untuk customer engagement ini maka harus ada customer experience, lalu customer service juga yang baik. Yang split dibalik awalnya justru malah banyak perusahaan yang fokusnya pada customer service, tapi nggak terasa sebagai sebuah experience. Makanya sekarang kita bahas bahwa customer service dengan experience itu totally different. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan. Apa nih standar pelayanan customer yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan? Kalau boleh malah langsung Bapak Untung memberikan ujian kepada kalian. Ini pasti Johan Untung ya. Gitu kan? Tapi gue suka loh sama dia. Beneran deh. Dia tuh luar biasa loh. Masih ada sekarang. Main di Senayan tuh. Sumpah. Kumis tebal kan? Iya masih main band lagunya gitu. Gue seneng deh kalau ngobrol semuanya ngerti gini ngobrol. Seumur ya. Lili Suryani keluar, Johan Untung keluar. Oke, anyway, lanjut Mas. Pada waktu tadi Kak Iwet bilang soal gimmick, bayangin organisasi kemudian sudah mengeluarkan investasi untuk kemudian pesen gimmick dan seterusnya. Mau itu yang kita bicara kalau perusahaan besar pasti akan pesannya juga ribuan, itu uangnya nggak sedikit. Tapi pada saat kemudian siapapun yang memberikan gimmick tersebut kepada customer belum tentu terasa menyenangkan. Bayangin ada organisasi besar banget, mau itu banking kah, airlines kah, apa dan seterusnya. Sementara Kak Iwet adalah yang terbangnya udah bahkan di sebelahnya si pilotnya nih, gitu kan. Terus tiba-tiba hadiahnya jam dinding yang ringan banget tuh kakak. Ya Allah. Gitu kan. Gitu aja nih kan langsung gitu kayak gitu dong. Atau kemudian atau kemudian ballpoint mau dikasih kemudian ballpointnya logo perusahaannya segala macem gitu. Berasa bakal itu nanggung nggak dikasihnya. Sekarang bayangin customer service di sebuah bank di hari pelanggan nasional harus ngasih ballpoint kepada semua nasabah. Kastani mau ngomong apa? Itu kalau Kastani kan kemudian adalah ballpoint. Kak Iwet kasusnya saya kasih beda. Biasanya payung. Payung.
Coba pikirin sekarang spontan, ini tiba-tiba dari manajemen bilang, Steny, tolong kasih ini kepada semua nasabah yang datang di hari ini. Iwet kasih payung ini pada semua nasabah ini. Spontan, sekarang datang nasabah. Kak Steny bilang apa? Di hari pelanggan nasional dengan ballpoint. Saya bilang apa? Bahwa untuk memberikan ballpoint tersebut, cara ngomongnya gimana, cara ngasih payungnya gimana. Itu akan sangat membedakan antara customer service yang hanya memodalkannya pada si ballpoint dan payung, yang ternyata tidak memberikan sebuah experience kepada si customernya. Oh, saya ngomong apa sebagai customer ya? Yes, saya sebagai customer. Oh ya, baik. Kak Steny sebagai customer Selamat service. pagi Mas Alex, apa Selamat pagi. kabar? Baik. Makin segar ceria nih Mas. Itu Terima ya, kasih. oke. Kami di hari pelanggan ini kami punya satu bingkisan kecil Mas. Oh, bingkisan Ini ada- kecil. Saya udah nasabah 20 tahun, masa dikasih yang kecil? Mati kan? Karena bilangnya bingkisan kecil, payung, pecat dia. Pecat. Payung. Sama customer service datang terus saya adalah Bapaknya nasabah. galak nih guru Oh bapaknya. iya, jadi kasus kemudian tas dengan Pak Untung aja nggak ada apa-apa. Iya bentar. Bayangin bahwa ini adalah nasabah, direktur, payungnya payung warna merah muda pula. Mau ngasihnya juga nggak klop kan rasanya. Oh, topeng monyet lagi. Ayo, langsung. Payungnya pink pula. Payungnya pink pula dan murahan pula. Maaf nih karena perusahaannya nggak pesennya ya. ribuan, jadi nggak bisa yang satu dan eksklusif. Mampus kan? Payung pink ya. Yes. Nasabah puluhan tahun. Yes. Udah memberikan uang begitu banyak untuk Exactly. perusahaan. Yes, Nggak ada nasabah apa-apanya. loyal. 20 tahun terus kan dikasih payung, mati kan? Iya dong. Mau dibilang bingkisan kecil kah, souvenir kah, karena Iya. di hari pelanggan nasional. Iya. Gitu, coba langsung dulu aja. Apapun. Karena tadi kan matinya gara-gara bingkisan kecil. Bapak, Ya. terima kasih banyak sudah bersama dengan kami sekian Ya. puluh tahun. Ya. Ini ada bingkisan dari kami untuk Bapak. Karena puluhan tahun dapat bingkisan, saya buka dulu ya. Mas, ambil sendiri deh. Ini saya nggak mau bawa pulang. Puluhan tahun apresiasinya cuma seperti ini. Salah semua. Salah. Jadi kalau sekarang kita mau bilang customer service, kebanyakan fokusnya adalah apa yang dilakukan, apa yang dipunyai perusahaan. Seakan-akan bahwa kalau sudah menyediakan hal itu sama dengan memberikan service. Padahal experience adalah apa yang terasa. Sekarang ballpoint dan payung bukan salah ballpoint dan payungnya. Logikanya memang kita nggak bisa ngasih yang luar biasa banyak mewahnya untuk customer yang banyak sekali. Iya. Tapi proses experience yang penting. Ballpoint, misalkan kemudian si teller atau customer service-nya bilang gini, Bapak, saya 7 tahun aja di perusahaan ini, Bapak di bank ini, Bapak saya lihat datanya udah 15 tahun ya Pak. Pak, ini ballpoint dari kami, ballpoint ini bisa habis 3 bulan nih Pak tintanya, tapi mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak terus-terusan ya Pak, supaya perusahaan Bapak juga tambah maju. Ballpoint ada habisnya Pak, hubungan dengan kita jangan ada habisnya ya Pak. Mulai beda nggak? Iya. Payung kan kita bilang adalah memberikan perlindungan. Kita bilang, Pak, kalau payungnya sih jangan Bapak yang pakai deh, taruh di mobil juga nggak apa-apa. Tapi kalau payung ini mudah-mudahan sama seperti bawa dari bank kami juga bisa memberikan rasa aman dan perlindungan buat usahanya Bapak. That's experience. Karena experience adalah subjektivitas apa yang dipersepsikan. Experience adalah subjektivitas yang dipersepsikan. Bukan sekedar bahwa apa yang diberikan, apa yang disampaikan, tetapi apa yang terasa. Dan ini nanti kita banyak sekali bisa membahasnya bahwa perubahan ini di banyak organisasi fokusnya tidak lagi kepada checklist tindakan. Sudahkah menyapa? Sudahkah bilang terima kasih? Sudahkah ini? Itu adalah checklist tindakan. Sementara kalau mau customer experience, yang dilihat bukan sudahkah si pelakunya tersebut melakukan sesuatu, tapi ditanyain adalah si customernya. Misalkan Iwet bilang yang selamat pagi dan seterusnya, saya akan tanya kepada Steny yang dibilang selamat pagiin sama si Kak Iwet, dan Pak Steny, apakah tadi sudah merasa nyaman saat di-greet oleh Iwet? Fokusnya kepada si customernya, because it's about his experience, not about your action. Ini edan ya. Keren ini. Jadi ini apa eye opening banget ini Jadi obrolan pagi ini. hari ini gini Cosmos ya, kalau misalnya kita ngomongin soal gembar-gembor hari pelanggan nasional, apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk customer Anda, blablabla. Nah ini pendalaman ya sekarang. Iya, jadi fokusnya sekarang- bukan pada aksi Bukan. kita perusahaan, tapi lebih ke experience apa yang didapatin oleh customer gitu. Hasil yang dirasakan oleh si customer itu apa? Yes. Dan sudahkah dia puas dengan itu? Kalau belum, nggak ada artinya semua yang lo lakuin itu kemarin. Bahkan nanti ada bocorannya bagaimana seorang mystery shopper melakukan proses audit customer experience yang beda banget dengan customer service. Wah, nanti abis ini Cosmos ya. Keren.
bicara soal experience gitu ya. Apa namanya, kemarin kan gue ke Eropa tuh. Terus kemudian naik satu penerbangan Eropa. Gak perlu sebut lah ya. Tapi memang apa namanya, yang didengar gitu bahwa memang servis dari perusahaan penerbangan selain Asia, ya, apalagi Eropa itu memang agak sedikit nggak menyenangkan lah. Kurang. Terus gue tuh termasuk orang yang seneng banget membandingkan experience pelayanan servicing gitu. Jadi kayak hotel, terus kemudian airlines gitu. Jadi gue mencoba semuanya gitu. Gue harus mengakui Garuda Indonesia ya, airlines kebanggaan kita, itu pelayanannya luar biasa. Kan sudah menjadi the best cabin in the world. Terus aku tuh sampai nge-tweet gitu. Sekarang gue tahu kenapa sampai Garuda Indonesia itu mendapatkan the best cabin crew in the world. Contohnya gini Stan, di kelas yang sama, gue terbang di kelas yang sama nih, perbedaan pelayanan Garuda dengan si penerbangan yang kemarin gue ke Eropa itu bedanya jauh. Seperti misalnya, ketika dia menawarkan makan, itu misalnya lo kayak ngomongnya pelan, itu kalau di Garuda bisa sampai jongkok loh pramugarinya. Dia nanya, gimana bapak? Tadi bapak pesan apa? Kalau mereka tuh ya udah, kalau nggak ada ya udah, gitu aja. Terus satu lagi nih, di kelas yang lebih premium, itu lo bisa request kan? Lo bayar lebih 3 kali lipat loh itu. Terus misalnya gini, boleh nggak saya tidur dulu, nanti dinner saya di-serve habis saya bangun. Oh yes, definitely. Harusnya bisa dong. Jawabannya tau nggak apa? You are asking first class request service. This is on the business class. Gila. Oke. Itu aja udah menyakiti. Itu rasanya tuh kayak nyesek tuh ya. Di airlines kebanggaan kita itu bahkan itu bisa berlaku untuk yang di ekonomi ya. Karena kemudian ada stiker yang bisa ditempelkan di kursinya. Exactly. Karena aku naik satu airlines dari Timur Tengah. Ya emang dia 5-star airlines ya. Itu dia kasih stiker kayak do not disturb atau serve me after apa-apa sih. Itu ada ditempel di kursi. Dia nanti akan kelihatan. Iya. Sampai sedetail itu ya. Iya, itu yang kita bilang bahwa sistem yang dibangun untuk memberikan experience, tapi bukan dibalik bahwa kemudian sengaja menciptakan produk tertentu dan itu dianggap sudah bisa memuaskan dari si pelanggannya. Namun kepada si airlines tersebut atau bukan airlines tersebut, di sebuah airline saya kembangkan sistem servisnya seperti ini. Jadi bahkan kita bagaimana cara melakukan penilaian terhadap experience, itu yang kita bilang quality controlnya nggak boleh lagi pada sistem checklist tindakan. Sudahkah dia senyum? Udahkah dia nyapa? Itu kayak udah harus otomatis kalau yang itu. Pernah tahu dulu boneka Tongki yang boneka kayu? Itu kan bisa kemudian dia senyumnya gini, cuma dia sekedar ditarik rambut basah. Good morning, selamat pagi, yang berasa kayak senyumnya ketarik sanggul. Betul. Iya kan? Mas, kenapa istilahnya tarik sanggul? Tarias dulu. Kan cabin crew. Oh iya. Kan sanggul jempol. Iya benar. Iya kan? French twist. Ya deh kakak. Lebih detail. Itu nyerah dia sanggul jempol, dia hairstylist. Nah, ini sekedar intermezzo. Intermezzo. Lanjut Mas. Enggak apa-apa itu dilanjut saja. Itu loh jujur itu. Kita lanjut saya. Monggo. Nah, sekarang kalau kita bilang customer service, tadi Minangnya keluar. Apa Lanjut Mas ya. Jadi kan kalau kita bicara customer service hanya sebagai sebuah tindakan, kalau saya sebagai mystery shopper melihat cabin crew saya, apakah dia sudah senyum, saya akan checklist. Tapi senyum seperti apa? Terus orang mulai bilang ini senyum dari hati. How do I know? Gitu. Walaupun secara fisiologis memang ada perbedaan. Jadi kalau senyum itu adalah tidak dari hati, dipaksakan sebagai sebuah gerakan fisik, otot yang ditarik adalah otot di ujung mulut. Selamat pagi. Itu adalah senyum yang diperintahkan sebagai sebuah kegiatan fisik. Tapi kalau senyumnya datang dari hati dengan sendirinya, tubuh itu nggak bodoh. Iya, nggak mungkin dikelabui ya. Tuhan dan kemudian semuanya nyambung antara emotion dan juga body. Dan kemudian yang akan lebih ditarik adalah otot-otot di sekitar mata, sehingga ada istilah cakar gagak. Kecuali botox. Tadi sanggul itu. Anyway, bahkan kalau kita bicara kalau secara dekat
tahu fisiologis bisa ketahuan. Tapi sekarang bagaimana kalau kita mengamatinya dari jauh? Seperti apa yang kemudian mendapatkan skor yang kita bilang customer experience-nya dapat? Ingat, fokusnya bukan pada tindakannya si pelaku, tapi dampaknya pada si bicara pelanggan. Kalau kemudian cabin crew saya adalah senyum, saya kasihnya 0. Nggak senyum, -1. Kapan plus 1-nya? Galak nih si bapak. Plus 1-nya Kerasaan nih, kerasaan. Pak Untung hadir kembali. Pak Untung hadir kembali. BP kita. Pada saat dia senyum dan penumpang yang di depannya dia membalas senyumannya, plus 1. Oh, ada responnya berarti, ada experience dampak. tadi. Oh. Experience. Yang kita hitung adalah experience, bukan tindakan. Jadi artinya ketika kita bicara soal servicing, ya, itu bukan apa yang kita lakukan, tapi hasil dari apa yang kita Impact-nya. lakukan. Itu yang dinilai. So take preview kakak, adalah bukan bahwa berapa banyak item yang terbeli, tapi berapa banyak yang orang dengan sendirinya bilang di misalkan di sosial media kah atau di mana atau langsung pada Kak Iwat dengan bilang, you know what, seperti misalkan KNG sekarang lagi di Materai, pakai kemudian take preview, kemudian bilang gini, I'm so confident on the stage with your skirt. That's customer experience. Memberikan testimoni ya. That's experience. So what you have to count bukan jumlah item yang terbeli dari tempatmu, but what you have to count is the experience. Customer experience tadi. Apa gue bisnis jual jasa aja ya, boy? Jasa apa lagi lu? Menarik. You're so great last night. That's customer experience. You're so great last night. Bagi-bagi lapak dong, jangan punya lu kuasain juga area gue. Enak aja. You're so great last night, but next time I wanna sleep first, okay? Is that your experience? Yes. So this is the sticker, sir. Kita masih di Cosmopolitan Career Cosmoners. Ya, kalau kita menyebut pasangan kita dengan ucapan You're my muse itu lebay nggak kira-kira? Nggak ya? Nggak ya? Ada lagi. Yang kayak gini, bapak-bapak. Ya, Butuh pengakuan ya, acknowledgement ya. Kenapa lu tiba-tiba ngomong pasangan lu mau lo panggil Muse lo? Enggak, You're my muse. Ini maksudnya semangat selamat kerja hari ini. Udah umur segini lo gak usah pakai gitu-gitu lah, Spen. Muse Mulyono. iya terus gue di Surabaya. Iki maksudnya lucu. Gak, maksudnya memberikan semangat aja, saling menyemangati, saling memberikan, saling menguatkan. You're my muse. Sudah selesai. Ingat, ini balik lagi ke teori Mas Alex tadi. Bukan tindakan lo, Tapi lebih ke apa yang dirasakan dia. Nah, makanya kan gue pikirin dulu sebelum itu ada tindakan apa enggak, apa yang akan terjadi nanti. Tapi lo harus hati-hati, jangan sampai nanti tindakan lo cuma checklist doang. Oh, benar juga lo. Buat apa lo bilang good morning my muse apalah segala macam kalau dia gini basi lo. Apalagi cuma check out doang. Aduh. Check in check out ya. Aduh, Foursquare kali kita balik lagi deh nih ya pagi hari ini. Ya, customer service versus customer experience. Jadi orang kebanyakan mereka sudah bilang saya sudah melakukan apa yang sebaiknya dilakukan customer service. Tapi mungkin dia belum memberikan experience buat customernya. Karena fokusnya adalah pada apa yang di-provide oleh perusahaan. Misalkan teman saya sangat-sangat jiwanya customer service. Mbak Vivi, selamat pagi Mbak Vivi. Jadi Mbak Vivi dari jiwa mana, customer Mas? service itu Mbak Vivi ini dari sebuah perusahaan di bidang telco industry. Jadi kalau misalnya dia dalam keseharian ngeliat segala sesuatunya itu kayaknya dia akan bisa ngerasain seberapa ini experience-nya bener atau enggak. Di bandara kapan hari itu beliau melihat ada pasangan atau bukan pasangan, ada orang tua yang sangat dituntun dengan kesusahan berjalan. Terus kemudian petugas di bandara tersebut nggak melakukan satu apapun, padahal dia melihat ada kursi roda sebelah sana. Terus kemudian akhirnya karena dia gregetan, walaupun itu juga bukan perusahaannya dia, pasti ibu-ibu. terus kita oh iya mampus kita bude. Terus kemudian dia hampirin nih petugas yang kelihatan ada di bandara tersebut dengan bilang gini, Mbak, itu nggak dibantu, itu kan ada kursi roda. Mampus. Tahu nggak jawabannya apa? Kalau customer service itu biasanya sangat berdasar prosedur, sangat prosedural. Bilangnya gini, Bu, untuk pengajuan pemakaian kursi roda gitu. Jadi dibalikin pada prosedur bahwa kalau mau pakai kursi roda, prosedur lagi ya. Iya kan, gini deh. Lu lihat ada kursi roda, lu lihat ada orang yang jalannya lagi susah banget, orang tua. Mbok ya pakai hati nurani aja gitu loh. Pintar nurani? Apa?
hati. Emosi. Kayak mau pindahan ke Hongkong itu otomatis udah harus dirasain ya begitu. Iya. Nggak perlu pakai prosedur, lupakan prosedur. Jadi gitu yang merasakan ini nggak cuma sebetulnya adalah si customernya, orang yang kita bilang organisasi pun juga harus bisa merasa gitu lah. Ini pakai logika dong, prosedur itu sebetulnya dibuat untuk membuat bahwa experience terjadi. Tapi kalau experience-nya kita bilang bahwa sangat dibatasi pada prosedur, itulah kita bilang sangat terjadi pada customer service. Mas, aku mau nanya sekarang. Monggo. Ini kan aku punya bisnis juga yang menurut aku ada service di dalamnya, yang privé. Kenapa pun namanya privé? Karena it's private. Ya kan. Jadi bahkan kita kalau ukur pun kita datengin orangnya, bukan dia datang ke kita. Jadi selama dia sibuk ya udah kita datang. Sekarang kesulitannya adalah bukan masalah mentraining karyawan untuk ini loh, tegur sapa atau kemudian experience tadi itu bisa diajarkan, dan itu bisa dilatih. Tapi masalahnya mencari orang yang punya hati memang arahnya ke service. Itu nggak gampang, karena kayak tadi nemuin Mbak Vivi yang seperti itu. Hebat tuh. Itu susah loh. Gimana cara carinya, Mas? Ngetesnya tuh gimana gitu? Maaf ya, ini bajunya lecek, saya sering bisa kayak gitu misalnya. Misalnya, betul. Sebetulnya banyak faktor kalau kita bicara seperti apa orang yang kemudian bisa lebih memberikan customer experience. Tapi kalau kita mengacu pada prinsip bahwa semua orang seharusnya bisa, selama dia satu punya hati dan dua punya hati nurani, harusnya bisa. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh organisasi adalah tidak sekedar melatih skill, tetapi adalah membentuk mindsetnya, membentuk pola pikirnya, sehingga kemudian bahwa yang dilakukan oleh siapapun yang menjadi karyawannya adalah menjadi the subject dari proses tersebut. This is your life. This is your day. It really depends on you. Seberapa jauh hari ini mau di-create menjadi beautiful day, because you are the subject of your life. Itu yang selama ini kami lakukan juga untuk partner-partner kami, karena prosesnya adalah bukan membentuk skill. Kalau sekedar skill gitu. Iya, sekali lagi sebenarnya selamat pagi, selamat datang, welcome aboard, good morning sir, that's skill. Mau pronunciation-nya secanggih apapun, tapi kalau nggak terasa dari hati itu cuma sekedar kita bilang service yang standar. So bukan sekedar mencari orangnya, tapi proses membentuk orangnya yang saya lihat menjadi sesuatu yang sangat-sangat kritikal. Kami juga memberikan sebuah exercise tanpa menyebutkan nama gerai kopinya apa yang belasan ribu di dunia ini, bahwa karena ini kejadian sebenarnya di Ottawa, Kanada, bahwa pada saat itu ada ibu yang sedang membeli kopi take away untuk di take away oleh dia, dan dia membawa bayi yang usia 5 bulan. Sesudah dia beli kopi, kemudian anaknya nangis, bayinya nangis. Duduk dulu dong, breastfeeding. Kemudian ada pengunjung di meja lainnya, kemudian teriak sama baristanya, this is so disgusting. Lo harus usir perempuan ini. This is so disgusting. Ini real. This is real. Terus 3-4 bulan yang lalu. Terus kasus seperti ini saya bawa di dalam proses workshop-workshopnya kita, karena kemudian saya challenge, misalkan kayak tadi ballpoint, payung. Sekarang kalau misalnya Stani dan Iwet menjadi baristanya, apa yang dikatakan? Kalau orang yang sangat prosedural, dia udah bingung gini, tunggu, gue ada prosedur buat ngusir orang yang lagi jangankan ngusir gini, boleh nggak ya breastfeed di dalam gerai kopi ini? Kalau nggak boleh, ngusirnya gimana ya? Itu yang sangat prosedural kalau orang berpikir customer service. But customer experience us to your heart. Apakah ini salah breastfeeding seperti ini? Kalau kemudian ada orang yang komplain, apa yang harus dilakukan? Ini yang kemudian si barista ini melakukan sesuatu yang luar biasa sekali ini kalau menurut saya. Dia mengangguk, misalkan Stani bilang ini menjijikan banget. Menjijikan. Terus kemudian saya sebagai baristanya cuma mengangguk, dia bilang handle it. Terus kemudian dia mendatangi si ibu yang lagi menyusun ini, yang di depan saya sekarang ini. You know what happened? Dia kemudian ambil gelas kopinya, dia bilang allow me to refill your coffee. Dia datang lagi dengan kopi yang udah di refill, dia ambil dari celemek, dan celemeknya itu adalah voucher. Dia bilang gini, I'm so sorry for the experience. I'm so sorry for what you experience. Dia kemudian kasih voucher itu kepada si ibu itu lebih untuk meminta maaf for what happened. Bahwa si ibu yang lagi menyusui ini mendengarkan ada customer lainnya yang bilang komplain dan suruh ngusir segala macam. Exactly. Dia nggak ngusir, bahkan kemudian menurut hati nuraninya dia pengen kemudian membuat harinya si ibu yang nyusuin tersebut lebih baik dengan dia refill coffee-nya, karena menurut dia nothing wrong with this.
this. Nothing wrong with this. Bayi nangis, disusuin bentar, nothing wrong with this. And that's experience. You know what happened? Cuman dari satu voucher tersebut, ini kan kemudian bukan dipublikasikan, kemudian yang namanya zaman sekarang dong, sosial media dan sebagainya. Gerai kopi tersebut kemudian sangat-sangat disorot bahwa value-nya organisasi ini menjadi sangat luar biasa. Oke, yang kemudian dapatkan promosi gratisnya gila-gilaan dan value-nya organisasinya naik hanya dari tindakan satu barista. Itu juga kejadian tuh kalau nggak salah di Amerika juga, yang orang lagi makan, sebelum makan dia berdoa tuh. Di voucher itu di diskon. Di billing di diskon karena dia berdoa sebelum makan. Experience itu. Jadi menghargai orang yang lakuin hal kecil dan sebagainya gitu. Sekarang apakah harus gerai kopi yang besar, restoran besar? Kita juga melihat video di YouTube itu, Kak, coba kita pikirkan bagaimana itu diterjemahkan untuk yang di tempatnya Kak Steny. Sampai sekarang saya juga belum diundang. Oh iya juga gitu kan. Betul. Mampus loh. Mas Alex nggak bisa waktu itu. Iya. Enggak, yang Steny. Iya, sama. Udah gitu. Terus ada lagi nih itu warung kecil banget. Jadi tiba-tiba di dindingnya itu banyak post-it Kak. Jadi orang kalau misalnya lagi pesen kopi atau apa, dia bayarnya tuh dia bilang gini, one for the sticker. Jadi misalkan kakak beli teh tarik satu, kakak bayarnya 2. Dan kemudian dia bilangnya, kakak bilang gini, one for the sticker. Terus kemudian si pelayannya itu ngangguk, terus kemudian either ngasih uang kembali atau apa, terus kemudian di depan matanya si Kak Iwet ini ditempelkan stiker di dinding. Gue pikir apaan nih? Tahu nggak kenapa warung itu begitu melihat ada orang kepanasan, kehausan, nggak punya uang, dikasih teh tarik itu. Yang udah dibayarin sama Kak Iwet, bahkan Kak Iwet nggak tahu bahwa teh tarik itu akan buat siapa. Jadi beli itu, stiker itu sebenarnya adalah untuk orang siapapun nanti yang kepanasan dan kehausan. Gila, hebat ya. Di mana ini? Di Malaysia. Di tempatnya aku saat itu. Bingung gue. Upin hadir. Coba pikirkan kayak gitu. Bagus tuh. Enak lagu ini ya. Enak ya. Ini ada figur yang sama dengan Mas Alex kan. Tentu saya kalau lihat ya, sekilas ya. Deep ya. Iya benar. Apa? Iya juga. Lo arahnya mau kemana? Coba dalam kita dengerin aja Mas. Dalam lirik-liriknya gitu kan, dalam bertutur kata, persepsi ya gitulah kalau. Size-nya juga. Kayaknya deep and big gitu maksudnya. Oke. Tapi kan bukan saya ngomong. Tapi gue sama Mas Alex punya kesamaan bahwa kita sama-sama suka sekali dengan tulis ini ya Mas ya. Karena untuk ukuran anak 20 something dia bisa menulis lirik sebagus itu kece banget. Nggak banyak soalnya orang bisa bermain dengan kata. Ketika itu bisa terjadi bagus pasti. Nah ini berlaku juga lewat sebuah brand, lewat hasil karya atau service yang diberikan perusahaan itu kan mengundang customer yang target tertentu gitu kali ya. Jadi intinya mungkin si Tulus juga udah mikirin nih yang akan menikmati karya gue adalah orang-orang kayak Mas Alex, Iwet. Jadi kata-katanya harus kayak gini gitu kali ya. Jadi gitu sama kali ya. Bisa, karena brand kan sebetulnya adalah identity yang memang didengungkan, digaungkan atau orang melihatnya seperti apa. Bahayanya kalau kita bicara antara brand yang nggak nyambung dengan experience. Contohnya adalah, saya nggak usah sebutkan nama hotelnya. Nama hotelnya itu adalah kalau kita bicaranya itu apa ya? Sesuatu yang terkait dengan excellent. Bayangin namanya aja udah yang kita bilang artinya adalah excellent. Tapi kemudian proses yang kita dapatkan di dalam hotel itu nggak excellent sama sekali. Sampai akhirnya orang bilang gini, ini nggak excellent, bablas. Bablas apa tuh? Sama sekali nggak. Sama sekali enggak gitu. Habis-habisan deh itu. Jadi kita bilang antara brand yang kemudian berusaha disampaikan tapi rasanya sangat berbeda, itu bunuh diri tuh. Itu bunuh diri. Ini juga banyak perusahaan yang dia bilang bahwa mereka value yang mereka miliki adalah customer centric. Tapi mungkin belum memberikan customer experience, hanya lebih ke customer service. Sudut pandang dia tadi gitu ya. Ini yang kita bilang bahwa hati-hati juga kalau sedikit agak balik dulu yang soal brand privé. Jadi dengan kata privé, seberapa itu terasa sebagai sebuah privé. That's the experience yang harus kemudian sangat dan kemudian karena ada kata privé ini akhirnya juga ekspektasi jadi luar biasa. Ketika nerima produk tuh benar-benar yang dilihat ini privé atau enggak jahitannya. Tapi gini balik lagi,
kita kan tahu standar ya, benchmark yang dimauin sama Iwet. Tapi belum tentu gitu ini. Kalau gue pribadi gitu, sulit loh orang-orang yang bersama kita tuh memiliki visi yang sama. Coachingnya gitu. Stan balik lagi. Tiap hari harus didengungkan buat dari misalkan awalnya adalah Kak Steny, kemudian Kak Iwet atau saya, itu yang kemudian setiap hari seberapa jauh soul yang ada di dalam pikiran kita yang kita rasakan itu kemudian juga terasa yang sama oleh orang-orang yang membangun brand ini. Itu penting karena kalau enggak hanya cuma sekedar ada perusahaan, ada orang-orangnya, ada produknya, dan itu yang kemudian sekedar menjadi standar service. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau mau lebih dibalik lagi nih antara customer service dan experience, kan ada yang disebut dengan divisi customer service atau bagian customer service. Bagian customer service didatengin oleh pelanggannya biasanya apa? Kalau untuk ada satu masalah, komplain. Sehingga kalau mau dibalik adalah customer service itu adalah untuk tindak lanjut bila ada masalah di lapangan. Sehingga kalau kita bicara gini, targetnya adalah justru jangan sampai ada yang datang di customer service. Kalau mau ada perusahaan yang sangat-sangat kita bicara berpikirnya sangat berbeda, saya nggak mau di perusahaan saya ada divisi customer service. Yang saya mau adalah bahwa setiap proses yang ada jangan sampai membuat orang komplain, sehingga kita nggak perlu punya divisi customer service. Karena customer experience-nya sampai membuat orang tidak perlu untuk komplain gitu. Itu yang kita bilang kalau mau berpikir radikal seperti itu. Satu contoh yang buat saya sederhana antara customer service dan customer experience. Pada waktu yang kuliah lanjutan tersebut, IT helpdesk di university saya itu diisinya lah bukan orang IT. So IT helpdesk diisi oleh non-IT person. Why? Karena kalau kita bicara customer service, probably mereka punya standar. Kalau misalnya ada masalah A, cara mengatasinya seperti ini dan seterusnya. Punya tuh jam bukanya IT helpdesk-nya ada dan seterusnya. Bayangin Kak Iwet udah mepet banget ngumpulin paper jam 4 sore nanti, sementara jam 1, jam 2 siang itu nggak bisa login untuk kemudian akses ke library kah, ke dosennya kah, ke seterusnya. Panik dong, jam 4 sudah harus dan seterusnya. Datanglah ke IT helpdesk, yang punya all the prosedur. Misalkan kemudian IT helpdesk adalah Kak Steny yang orang IT banget. Ini saya panik banget, boleh? Ya kenapa? Ya boleh dibantu, saya nggak bisa login. Gimana? Nggak bisa login. Karena buat orang IT lu nggak bisa login itu bukannya lu udah tahu gimana cara login. Terus kemudian begini, sudah kamu giniin belum? Yang dia sampaikan lebih proseduralnya, dan itu lebih kayak judging gitu. Mundur deh, ini deh gue kerjain sendiri deh. Kenapa sampai di university itu dibalik IT helpdesk-nya adalah non-IT? Karena orang-orang ini juga kemudian berbicara dengan bahasa yang sama, feel the same way, sehingga kemudian sekarang misalkan datang lagi nih, ternyata Kak Steny bukan orang IT nih, sekarang diambil Kak Steny B. Coach, please help me. Gue panik banget. Gue harus ngumpulin jam 4. Gue gak bisa login. Don't worry, I know how it feel. Okay? Let me check first. Bisa saja seorang ini, Steny B ini gak bisa melakukan satu jalan keluar secara teknik, tapi dia yang kemudian memberikan action. Don't worry, let me handle this. In 20 minutes, I got back to you. Si Steny pergi ke belakang cari si Steny A yang lead IT. Dialah yang rundingan bla 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 bla. Datang lagi dengan no worries, good luck with your paper ya. Selesai. That's experience. So it's not about do you have the IT help desk, do you have the procedure, do you have the capability. Itu semua kemudian kalau tiba-tiba cara menghindar dengan bilang nggak bisa login, gimana nggak bisa login, udah nggak enak. Gitu. Tapi salah satu cara untuk kemudian bisa membuat sebuah perusahaan yang servisnya baik adalah memang pemimpinnya harus pernah merasakan servis yang baik. Ya, jadi memang juga harus buka wawasan. Terus kemudian nggak sih Mas, bener nggak sih? Sampai kalau di Tech Preview lo harus tahu bahwa invest gue untuk Angger itu adalah gue ajak ke, let's say kayak waktu itu kita pernah trip ke Singapura gitu, gue bawa masuk ke premium brand semua, untuk dia lihat gimana orang itu servicing gue. Jadi dia lihat, kamu lihat tadi kan, perhatiin Mas, kamu lihat jahitannya sekarang, pegang barangnya, dipegang sama dia, apa bedanya? Kelimannya nggak kelihatan Mas. Jadi
sampai sebegitunya, mengamati sampai gini. Nah, sekarang kamu tahu kan seperti apa. Jadi itu yang mau aku bawa ke Take Briefing sampai kayak gitu. Sebelum kita memberikan sebuah experience, we have to experience it by ourselves. Yes. Ya. Begitu dia tahu, dia akan gue bisa praktekin. Dan proses merasa itu sebetulnya makanya kita bilang perubahan ini dibilang susah bisa karena berkaitan dengan orang, bahwa kemudian dibilang gampang bisa. Udah pernah saya ceritain soal si Mbak Sri yang di Malang itu belum sih? Kenapa itu Mbak Sri? Yang di sebuah restoran yang keren banget. Saya siang-siang lagi sakit tenggorokan habis reunian SMA itu Kak Steny 200 tahun yang lalu. Kalau 25 silver, 50 emas, 200 tahun apa ya? Anyway, titanium. Terus kemudian dia saya kan mintanya es lasih Kak Steny. Es lasih tahu. Yang di itu. Terus kemudian itu adalah customer experience. Kemudian dia bilang ini, Bapak kami juga punya wedang minuman panas. Enggak, saya butuh minuman dingin panas-panas kayak gini. Terus dia bilang gini, kalau boleh saya sarankan bila Bapak memang sangat ingin es lasih, boleh nggak esnya saya kurangin separuh? Karena Mas Alex lagi tenggorokan dan suara serak. Dan dia mendengar, dia merasa, dia mengasumsikan bahwa saya sakit dari suara saya. Dia merasakan bahwa kalau orang sakit minum es lagi akan nggak bener lagi. Dan terus kemudian dia menawarkan. Saya bilang, kenapa kamu mau sampai nawarin gitu? Karena apakah betul Bapak lagi sakit? Kalau sakit kan enak wedang Pak, minuman panas. That's experience. Keren. Jadi itu personalized banget ya. Custom made banget setiap SOP ya. Punya kebutuhan yang berbeda gitu. Nah, eksplorasinya gimana tuh? Ada Spiderman kakak. Ini Eco lagi nempel di kaca. Eksplorasinya nanti Kakak Steny bisa tanya langsung sama Mas Alex. Mas Alex dikasih conclusion buat obrolan kita pagi hari ini. Mau silakan. Customer service dan customer experience adalah dua hal yang sangat berbeda. Customer service bukannya dosa, tetapi bahwa kalau perusahaan hanya fokusnya kepada apa yang dipunyai, produknya, SOP-nya dan seterusnya, dan fokusnya hanya sekali lagi pada pihaknya kita sendiri, itu adalah sama saja dengan kita bilang kita merasa sudah memberikan service yang kemudian masih tanda tanya besar apakah menjadi experience yang menyenangkan. Sehingga kalau mau lebih diubah, sebagai konklusinya adalah experience tentunya fokusnya pada si customernya. Segala sesuatu yang kita berikan harus kita double check lagi apakah menjadi experience yang menyenangkan atau tidak. Dan yang paling penting adalah satu kata kuncinya adalah merasa. Siapapun yang terlibat dalam proses tersebut harus bisa merasakan apakah ini menjadi pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan how to improve the experience. Bukan sekedar bagaimana bisa memberikan produk yang bla 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 bla, because product is product but experience is another thing. Ini sedikit input dari Astri katanya. Ada satu perusahaan di Malaysia namanya Mind Valley, dia change the name jadi Customer Happiness Manager. Happiness Manager katanya. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Alex. Thank you Mas Alex. Sampai ketemu lagi. Minggu lagi ya. Sampai depan ke orang ya. Asik. Jalan-jalan Have a great life dan. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.